Kembali di Kompas Siang, Saudara, bantuan bagi pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki terus berdatangan. Salah satunya dari Aliansi Wartawan Sika yang menyalurkan bantuan bagi para pengungsi di Desa Keringa dan Desa Timutawa, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur yang memilih mengungsi mandiri di rumah warga di Kabupaten Sika. Perkumpulan wartawan di Kabupaten Sika yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Sika dan istri-istri wartawan menyalurkan bantuan bagi 50 kepala keluarga pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang memilih mengungsi di rumah warga di perbatasan Kabupaten Sika dan Kabupaten Flores Timur. Bantuan langsung diserahkan ke para pengungsi demi menghindari penumpukan bantuan di gudang logistik. Sementara pejabat Bupati Sika menyatakan telah menetapkan status darurat bencana di Sika dan segera melakukan upaya pengiriman bantuan bagi warga terdampak, khususnya di 20 desa Kecamatan Talibura yang sejak hari pertama erupsi Gunung Lewotobi terpapar debu vulkanik dan hujan pasir. Kondisi sebenarnya warga kita ini juga terdampak dari erupsi ini, yaitu ada abu vulkanik. Bahkan tadi pagi itu ada penjelasan dari warga sekitar 1 jam sebelum kita tiba di lokasi ini ada hujan kerikil yang ada di daerah sini. Nah, ini juga menjadi atensi khusus untuk kita. Mudah-mudahan kita bisa dorong ini melalui tugas dan tanggung jawab kita sebagai media sehingga ada respon cepat dari pemerintah daerah Kabupaten Sika. Sebagian besar itu terdampak lebih kepada abu yang menyebar yang cukup tinggi, sebaran yang cukup tinggi, sehingga tentu ini membawa dampak terhadap rumah warga di kurang lebih 20 desa di Kecamatan Talibura ini. Terakhir juga termasuk juga di Pulau, Kojadui, dan juga Pemati. Karena hari Sabtu 2 hari ini kami konsentrasi untuk pemindahan ini, sehingga mulai besok kami akan fokuskan untuk penanganan dampak bencana untuk kita masyarakat Sika. Pernyataan bencana saya sudah tanda tangan, SK bencana pun saya sudah tanda tangan. Dampak dari penutupan Bandara Komodo akibat erupsi Gunung Lewotobi, sebagian warga dan wisatawan menggunakan kapal laut untuk menyeberang keluar Labuan Bajo. Jurnalis Kompas TV Yasir Nene Ama akhirnya memilih rute laut untuk keluar dari Labuan Bajo. Berikut laporan selengkapnya. Saudara, saat ini saya berada di pelabuhan Labuan Bajo karena kami tertahan sudah 2 hari tidak bisa bergerak dari pelabuhan Labuan Bajo dengan menggunakan pesawat. Akhirnya kami memilih untuk menggunakan rute perjalanan laut begitu. Seperti yang terlihat di belakang saya, ini adalah kapal cepat yang kami gunakan untuk menuju ke Pulau Lombok. Nah, jadi rute yang akan kami lalui adalah dari Labuan Bajo, kemudian nanti ke Bima, kemudian nanti di Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat, barulah melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Informasi hingga Senin siang, memang penerbangan di Bandara Komodo Labuan Bajo ini semua masih dibatalkan, belum ada penerbangan. Semua otoritas juga tengah berkoordinasi dan masih menunggu apakah penerbangan akan dibuka atau tidak. Masih tentatif, masih belum ada kepastian, sehingga salah satu alternatif yang akhirnya saya pilih untuk bisa keluar dari Labuan Bajo ini adalah dengan menggunakan kapal speedboat seperti itu. Nanti kami melanjutkan perjalanan dari Nusa Tenggara Barat baru menuju ke Jakarta. Yasir Nene Ama, Labuan Bajo, Kompas TV. Kini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Citos Natun yang berada di salah satu lokasi pengungsian erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Citos, untuk saat ini bagaimana kondisi para pengungsi, karena Anda telah berhari-hari juga bersama para pengungsi untuk melihat terutama distribusi bantuan dan juga logistik maupun obat-obatan bagi para pengungsi yang saat ini berada di sana. Selamat siang, Juno. Memang untuk kondisi pengungsi di posko yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur, memang kami pantau sampai hari ini kondisinya berangsur membaik, di mana para pengungsi mulai terpenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk kebutuhan permakanan dan juga kebutuhan lainnya. Namun yang menjadi kendala sekarang adalah kebutuhan akan MCK, di mana para pengungsi ini mengeluhkan soal minimnya ketersediaan MCK di posko-posko yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur.
dan sampai saat ini jumlah pengungsi yang terdata yakni 12.288 jiwa yang tersebar di 4 posko yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur, dan kemarin pemerintah juga menambah 1 posko yakni di Desa Kobalima, di mana posko ini disiapkan khusus untuk para warga yang selama ini mengungsi ke Kabupaten Sika. Dan tadi kami mendapat informasi bahwa tim SAR gabungan dan juga aparat TNI Polri telah menuju ke perbatasan Kabupaten Sika untuk menjemput para pengungsi yang sejak hari pertama sudah mengungsi di Kabupaten Sika dan dibawa ke posko di Desa Kobalima untuk ditempatkan di sana. Hal ini juga demi agar para pengungsi tidak terpapar abu vulkanik yang memang sejak hari pertama sudah terpapar abu vulkanik ditambah dengan hujan kerikil. Juno. Ya, Citos, untuk saat ini bagaimana rencana dari pemerintah setempat untuk memberikan bantuan perumahan bagi warga yang saat ini terdampak akibat erupsi Gunung Lewotobie Laki-Laki? Untuk rencana relokasi sendiri, Juno, memang wacana ini dan rencana dari pemerintah ini datang saat Kepala BNPB mengunjungi para pengungsi yang ada di lokasi-lokasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur. Dan berdasarkan bincang-bincang kami dengan para warga pengungsi yang ada di lokasi pengungsian, ada begitu banyak warga yang memang menginginkan agar segera direlokasi karena memang mereka sudah tidak nyaman dengan kondisi yang terjadi, khususnya ketika terjadi erupsi. Namun ada juga warga yang memilih untuk bertahan, dan hal ini memang perlu dialog secara intens dari para pihak pemerintah dan instansi terkait, terutama dengan kementerian terkait dengan para warga, agar tidak terjadi gesekan-gesekan yang terjadi di lapangan. Dan Kepala BNPB sendiri kemarin sudah berjanji akan membuat hunian sementara bagi para pengungsi, di mana Kementerian Sosial juga mengambil bagian di dalamnya. Dan selama masa tunggu ini, pemerintah juga menyiapkan dana sebesar 500.000 per kepala keluarga setiap bulannya, sehingga para warga ini mendapat kembali rumah atau sudah bisa tinggal di rumah yang sudah disiapkan. Dan sampai saat ini pemerintah Kabupaten Flores Timur sendiri tengah melihat tanah-tanah pemerintah yang memang cocok untuk dijadikan sebagai tempat relokasi, dan memang butuh dialog yang cukup intens untuk menghasilkan keputusan ini, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Citos Natun dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.